Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat datang kembali di channel Belajar Sejarah Peminatan bersama saya Kak Fufu Saifuddin. Di video kali ini kita akan membahas tentang respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kebetulan nih kita sudah masuk di bulan Agustus. Di bulan ini biasanya masyarakat Indonesia larut dalam euforia perayaan kemerdekaan. Perayaan kemerdekaan dilakukan di mana-mana. Tujuannya memang untuk mengenang perjuangan para pendahulu kita. Yang puncak perjuangannya terjadi pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan tadi sekaligus menandakan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja persoalannya, dalam kacamata hukum internasional, kemerdekaan suatu negara tidak hanya cukup dengan deklarasi di dalam negeri saja. Perlu upaya perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan dari negara lain, supaya eksistensi negara baru tersebut bisa diakui dalam pergaulan internasional. Memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Dan menurut hukum internasional yang disepakati dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, keberadaan suatu negara akan diakui kedaulatannya jika memenuhi dua syarat. 1. Syarat konstitutif. 2. Syarat deklaratif. Ini sih sepertinya kalau kelas 12 sudah paham semua ya, karena di PKN itu juga diajarkan kan. Tapi nggak apa-apa, yuk mari kita ulas sedikit. Unsur konstitutif berdirinya sebuah negara mensyaratkan 3 hal. 1. Adanya wilayah. 2. Adanya rakyat. Dan 3. Adanya pemerintahan. Nah, pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan beberapa hari setelahnya, bangsa Indonesia sudah layak dikatakan sebagai sebuah negara yang merdeka karena sudah memenuhi ketiga syarat tersebut. Berikutnya adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut sudah merdeka dan diakui kedaulatannya. Nah, jika syarat utama atau syarat konstitutifnya sudah terpenuhi, lalu apa sih pentingnya pengakuan negara lain? Jawabannya penting banget. Kenapa? Karena dengan diakuinya kita sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, berarti kedudukan kita sejajar dengan negara lain. Itu artinya kita sudah selayaknya dihormati eksistensi kita sebagai sebuah negara. Tidak boleh dicaplok, tidak boleh diserang, tidak boleh diintervensi dalam urusan dalam negerinya. Dan pengakuan kedaulatan juga memungkinkan kita untuk membuka hubungan kerjasama dengan negara lainnya. Hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, perdagangan, budaya, dan lain sebagainya. Karena pengakuan kedaulatan ini penting, oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan berbagai diplomasi ke beberapa negara sahabat untuk mendapatkan dukungan atas kedaulatan Republik Indonesia. Nah, beruntungnya, negara-negara sahabat kita memberikan respon yang positif. Siapa sih negara-negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia? Di video ini, kita akan bahas 3 negara dulu ya. 1. Mesir. 2. India. 3. Australia. Kita bahas yang pertama, Mesir. Mesir adalah negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tepatnya, pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui Indonesia secara de facto. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir memberikan pengakuan kedaulatan Indonesia secara de jure. Nah, ada beberapa alasan kenapa sih Mesir memberikan dukungan buat Indonesia. Di antaranya, 1. Karena solidaritas sesama negara muslim. Indonesia dan Mesir memiliki penduduk yang mayoritas muslim. Dan yang kedua adalah karena banyak para pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Mesir. Mesir adalah negara yang memiliki arti penting dalam sejarah hubungan diplomasi Indonesia. Kenapa demikian? Karena Mesir merupakan negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam konstelasi politik di Timur Tengah. Terbukti, setelah Mesir
Mesir mengakui kedaulatan Indonesia, beberapa negara Liga Arab kemudian mengikuti jejak Mesir mengakui kedaulatan Indonesia, seperti Suriah, Irak, Qatar, dan Arab Saudi. Ada dua tokoh di Mesir yang tidak boleh kita lupakan peranannya dalam menggalang dukungan buat Indonesia. Satu, Hasan al-Banna. Dua, Abdurrahman Azam Pasha. Hasan al-Banna adalah tokoh dari Ikhwanul Muslimin, organisasi politik di Mesir. Beliau selalu menunjukkan dukungannya kepada mahasiswa Indonesia untuk membangun opini tentang Indonesia, menulis hal-hal tentang Indonesia di media massa atau di koran-koran lokal, juga memfasilitasi tabligh akbar dan hal lainnya yang membangkitkan simpati rakyat Mesir kepada Indonesia. Nah, yang kedua adalah Abdurrahman Azam Pasha. Dia adalah Sekjen Liga Arab. Beliau adalah orang yang berjasa mendorong negara-negara Liga Arab untuk memberikan dukungan kepada Indonesia. Dan beliau pula lah yang mendesak dunia internasional untuk mengangkat agresi militer Belanda kedua di Indonesia menjadi prioritas utama yang dibahas dalam sidang umum PBB. Sehingga dunia internasional tahu bahwa Belanda melanggar perjanjian perdamaian PBB atau piagam perdamaian PBB. Bahkan ya, saking baiknya Abdurrahman Azam Pasha, jadi ketika delegasi Indonesia sedang mengikuti sidang PBB di New York kehabisan uang, si Abdurrahman Pasha ini memberikan pinjaman sebesar $20.000 loh. Baik banget kan orang ini? Negara berikutnya yang kita bahas adalah India. Seperti yang kalian tahu, India dan Indonesia adalah dua negara yang memiliki hubungan historis yang sangat panjang sekali. Hubungan persahabatan ini sesekali ditunjukkan, seperti pada tahun 1946, Indonesia pernah loh memberikan bantuan sebanyak 500.000 ton beras kepada India. Banyak banget kan? Ya, karena waktu itu India sedang kesulitan pangan akibat kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris. Dalam sejarah, bantuan Indonesia kepada India itu sering disebut dengan diplomasi beras. Loh, kok diplomasi? Ya, betul. Karena ini lebih bersifat politis. Buktinya apa? Setelah kita memberikan bantuan kepada India semakin mendukung kemerdekaan kita. India menjadi salah satu negara di Asia yang getol memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Bukti nyata dari dukungan India kepada Indonesia adalah dengan mengadakan konferensi Inter-Asia atau yang dikenal juga dengan konferensi New Delhi dari tanggal 20 sampai 25 Juni 1949. Nah, konferensi yang diprakarsai oleh Pandit Jawaharlal Nehru ini menghasilkan beberapa keputusan yang kemudian Nehru sampaikan ke Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya adalah 1. Pengembalian pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. 2. Penarikan pasukan Belanda dari Indonesia. Dan yang ketiga adalah penyerahan kedaulatan Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Negara berikutnya yang kita bahas adalah Australia. Australia adalah negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Negara ini juga memegang peran penting dalam pengakuan kedaulatan Indonesia. Bentuk dukungan Australia untuk Indonesia antara lain: 1. Demonstrasi besar-besaran di Sydney yang menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia. 2. Boikot besar-besaran juga dilakukan oleh para buruh pelabuhan di Sydney, tempat perusahaan Belanda beroperasi. Nah, dalam sejarah, boikot besar-besaran di pelabuhan ini kemudian dikenal dengan peristiwa Black Armada. Wharfies chalked up their answer and walked off ship after ship. In Brisbane, Melbourne, Adelaide, Sydney, in all the ports of Australia. The black band spread as other unions joined the struggle. Every country supported the action of Australian labour. All along the waterfront, the ships were idle. Akibat dari peristiwa Black Armada ini adalah pemerintah Belanda tidak lagi mampu mengirimkan logistik perang dari Australia ke Indonesia. Bahkan, sejak bulan Agustus 1946, pemerintah Australia secara tegas menolak pengiriman segala amunisi perang,
penangkapan perang dari Australia ke Indonesia. Nah, dari peristiwa itu, kita bisa tahu posisi Australia ada di mana. Mendukung Indonesia, kan? I present to you this flag. Take it with you to your young republic as a symbol of the support of the Australian workers in your fight for independence. Selain itu, Australia juga duduk dalam komite PBB dan mendesak PBB untuk segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan Australia juga menjadi wakil Indonesia dalam konferensi 3 negara yang menjadi mediator terlaksananya perjanjian Renville di Indonesia. Gimana? Sudah paham? Mudah-mudahan video ini membantu kalian memahami tentang materi respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.